Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, salatan nakudu biha mahbubina laka wa mahbubina lah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan dari hidangan-hidangan sebelumnya, yakni kita sudah sampai di hidangan malam ke-21, yang dimana Sayyidil Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi di malam Kamis bulan Ramadan tanggal 22 tahun 1327 Hijriah di rumah beliau berkata, Sayyid Saleh Al-Junaid merupakan orang yang rajin dalam pengamalan, orang yang alim, orang yang rajin dalam pengamalannya. Sayyid Saleh datang kepadaku bersama Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi, dan mereka berdua ini adalah orang yang umyan, orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Bahkan mereka ini tidak tahu, bahkan tidak faham sama sekali, tidak faham. Nah, kemudian Sayyid Saleh dan Sayyid Ahmad tadi belajar di Ribat. Mereka duduk belajar di Ribat, seakan-akan Allah ini membukakan pintu keterbukaan ilmu, futuh kepadanya, dan aqbalu ala amal, dan mereka ini melaksanakannya. Dan Sayyidil Imam berkata, adapun Sayyid Saleh, dia itu telah berpulang ke rahmatullah. Dan Allah berfirman, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih thumma yudrikul maut wa qad waqa'a ajrullah wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, dan barang siapa orang yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia ini ditimpa kematian, atau dia ini meninggal dunia, dalam artinya dia ini sedang belajar menuntut ilmu, dia ini meninggal dunia, maka Allah akan memberikannya pahala, dan sesungguhnya Allah ini Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Adapun Sayyid Ahmad itu tetap beramal, kata Sayyidil Imam, adapun Sayyid Ahmad ini tetap beramal di atas ketaatannya. Sayyidil Imam berkata, para penduduk Ahlul Ribat. Nah, di sini Sayyidil Imam berkata, wa qala Ahlul Ribat kulluhum ala tariqah hamidih, ma tanzaku bi ahadi minhum man huwa muqbil ala talab, wa minhum man huwa muqbil ala hifzil Qur'an, wa minhum wa mulazimil tilawati ana al-laili wa atrafan nahar, wa minhum man huwa muqbil ala dzikrillahi wa dzikri rasulih, wa minhum man huwa muqbil ala amala wa mulazimil mihrab, wa minhum man huwa bazil waqtuhu lit-ta'lim. Nah, Sayyidil Imam berkata, para penduduk Ahlul Ribat itu semuanya berada di jalan terpuji, dan tidak ada satu orang pun yang tersia-siakan. Dan di antara mereka juga ada yang fokus untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan di antara mereka ada yang fokus beramal dan melazimi daripada mihrab atau memperbanyak beribadah. Dan di antara mereka ada yang menghabiskan seluruh waktunya untuk belajar. Kemudian Sayyidil Imam berkata, Syekh Muhammad Batwa itu sering bergadang di malam hari di bulan Ramadan tuh. Beliau tuh sering membuka kitab tafsir, dan beliau ini sering mengajarkan santri-santrinya. Dan beliau berkata, dan tidak ada satu orang pun daripada Ahlul Ribat yang duduk bersama Syekh Muhammad Batweh, dia berdiri dari majlisnya, melainkan dia menjadi orang yang faqih, menjadi orang yang faqih. Dan aku menginginkan para santri itu senantiasa menghadiri dan mengambil faidah yang banyak seperti apa yang didapat daripada Ahlul Ribat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keterbukaan ilmu kepada kita semua dan kepada mereka,
dan memberikan pemahaman dalam urusan agama dan mengajarkan kepada kita akan makna ta'wil. Dan kemudian Sayyidina Imam berkata kepada Said Ahmad bin Salim bin Husain bin Abdullah Al-Attas tidak ada perkara yang membahagiakan kita kecuali menyebut dan mengingat Al-Habib Abu Bakar Al-Attas dan mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku datang sampai kepada Al-Habib Abu Bakar dalam menziarahinya bersama Syekh Ahmad bin Ali Al-Makarim, aku menuliskan sebuah qasidah yang berjudulnya Badali Thagrun Habbadha laka min thagrin fa azra bi nuri syamsi wan najmi wal badari. Telah nampak wajahnya yang berseri-seri, wajahnya Habib Abu Bakar Al-Attas, maka tidak ada cahaya yang berseri-seri daripada cahaya wajahnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, baik itu cahayanya matahari atau cahayanya itu rembulan. Dan ketika aku sampai kepada Habib Abu Bakar, aku membacakan qasidah kepadanya. Kemudian beliau merasa ibtihaj, beliau merasa senang ketika sampai bait qasidah, qasadtuka ya dzal ilmi wa fadli, qasadtuka ya dzal ilmi wa fadli zairan uridu qariyan liminka fadlan bihi tagri. Aku bermaksud kepada wahai Abu Bakar untuk menziarahi wahai pemilik ilmu dan pemilik keutamaan. Bermaksud apa? Bermaksud untuk mengambil sebuah hidangan yang sudah disediakan oleh Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Al-Habib Abu Bakar ni berkata, ambillah hidangan tersebut ya waladi. Al-Habib Abu Bakar, lalu aku ini merasa sedih. Abu Bakar ini mengatakan, aku ini merasa sedih atas qasidah yang telah engkau berikan. Jadi Imam Ali ini pernah memberikan qasidah kepada Abu Bakar ini dari Tarim. Qasidah ini diasalkan dari Tarim. Maksudnya Imam Ali ini pernah mengirimkan qasidah kepada Abu Bakar dan qasidah itu hilang katanya. Kata Abu Bakar, aku udah mengabarkan Sayyid Hasan bin Ali untuk mencari qasidah tersebut, namun beliau tidak mendapati, tidak dapat menemukan qasidah tersebut. Sampai sekarang itu sampai sekarang kesedihan itu masih ada. Sampai-sampai kamu mengirimkan qasidah ini kepadaku, maka semua hilang semua kesedihan Abu Bakar. Ketika Imam Ali mengirimkan qasidah, maka kesedihan Abu Bakar atas hilang semua. Alangkah indahnya daripada perkumpulan yang telah berlalu bersama Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Imam Ali mengatakan, apabila Al-Habib Abu Bakar itu menggerakkan kedua mulutnya dan menyampaikan ilmu ataupun nasihat, kemudian beliau menyampaikan kepada kita sebuah ilmu untuk menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada orang yang diam, baik dia terdapat syahwat di dalam dirinya ingin memakan ataupun minum minuman. Bahkan kata Sayyidina Imam, seandainya aku ini diberi pilihan antara memilih surga beserta nikmat-nikmatnya dengan majlis Habib Abu Bakar, maka niscaya aku akan memilih majlis Abu Bakar. Abu Bakar dibandingkan nikmat-nikmat surga, dibandingkan surga dan nikmat-nikmatnya. Aku menginginkan seluruh tahun-tahunku melintas semua untuk menghadiri majlis-majlisnya Habib Abu Bakar. Dan orang yang melihat daripada wajah yang berseri dan cahaya Hashimiyah, enggak ada orang yang sanggup untuk berpisah. Dan tidak ada yang sanggup berpisah bersama Al-Habib Abu Bakar Al-Attas walaupun sekejap mata. Kemudian Al-Habib Ali berkata, ketika aku sampai kepada Habib Abu Bakar berkata kepadaku, ya waladi,
Lihatlah aku ini selalu memperhatikan sejak dari kamu keluar dari kota Sayun sampai kamu berada di tempat ini atau tiba sampai kamu tiba ke tempat ini. Kemudian Sayyidina Imam berkata qala radhiyallahu an al-habib Abu Bakar mahabbatu atba'ih luh mahabbatu gawiyah. Allahu ya'idu barakati tilkal majalis ala wa alaikum. Allahu yarzuqna mahabbatu wa yahsyurana fi zumratih wa tahta liwa'i yaumal qiyamah. Sayyidina Umar berkata, Al-Habib Abu Bakar memiliki kecintaan kepada para pengikutnya. Dengan kecintaan yang kuat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keberkahan majlis-majlis tersebut kepadaku dan kepada kalian semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa kecintaan dan mengumpulkan kita di dalam golongannya. Dan di bawah daripada bendera-bendera atau di bawah naungannya di hari kiamat. Semoga kemudian kata Sayyidina Imam Habib Abu Bakar itu pernah berkata bahwasanya ahlul mauqif, orang-orang yang nanti di padang mahsyar itu mereka ya tamannauna ayyakunu min ashabi. Mereka ini semua saling berharap untuk menjaga daripada ashabnya Al-Habib Abu Bakar. Karena mereka melihat sahabat-sahabat Habib Abu Bakar itu berada di kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada mereka. Hubungan Habib Abu Bakar Al-Atas, kemudian Sayyidina Imam mengatakan, tidaklah orang yang mencintai kita kecuali orang yang soleh, dan tidaklah orang yang maksudnya hubungan dengan Abu Bakar Atas. Kemudian Sayyidina Imam mengatakan tidaklah orang yang mencintai kita kecuali orang yang soleh, orang-orang soleh, dan tidaklah orang yang mencintai kita kecuali orang tersebut orang yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian daripada orang-orang yang mencintainya. Kemudian Sayyidina Imam berkata, kita kalau misalkan berkumpul duduk bersama Al-Habib Abu Bakar ini, kita merasakan ada kegembiraan di setiap diantaranya. Kita itu menampakkan segala apa yang akan sesuatu dari perkara-perkara yang jarang bersama Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Imam mengatakan, aku pernah duduk bersama Bakub. Ini seorang yang bernama Bakub. Dia ini menceritakan kepadaku tentang tasbih Abu Bakar. Ketika aku bersama Al-Habib Abu Bakar, tiba-tiba aku ini menemukan tasbih milik Abu Bakar. Itu tasbih katanya berzikir dengan sendirinya. Bertasbih kepada Allah dengan sendirinya. Kemudian Sayyidina Imam mengatakan di sebagian dari wasiat-wasiatnya, ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala memperkuat pertalian di sisinya. Semoga sesungguhnya pangkal atau asas sesuatu yang dihukumi asasnya atau pembelajaran kita untuk menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'arif dan sir-sirnya Allah, dan cahaya yang terang menerang di dalam kegelapan, maka yang menerangi itu adalah panah kepada guru. Kata Sayyidina Imam, yang dimaksud panah ini adalah seorang murid yang menyaksikan gurunya dalam tingkatan atau martabat yang mana martabat tersebut tidak ada di atasnya, kecuali martabatnya an-nubuwah. Jadi ketika seorang murid dikatakan fana, dimaksud fana kata Sayyidina Imam ini kecuali an-nubuwah, kecuali magomnya para nabi. Nah, maka kalau seorang murid udah mandang gurunya seperti itu maka ini akan dikatakan seorang murid yang fana kepada ilmu, fana kepada guru. Itu bisa menyampaikan seorang murid kepada derajat ke derajat yang tinggi. Dan seorang murid yang tulus di depan gurunya dalam mencintai gurunya, maka akan tampak di dalam dirinya sebuah peninggalan guru secara langsung.
Nah, jadi kadang misalkan kadang dia cinta, kadang dia kagak. Jadi karena misalkan dia cinta ini, misalkan hari ini dia cinta, besoknya dia nggak cinta karena guru ini memarahi dia atau gurunya ini menasihati dia. Jadi ini nggak terima. Jadi dia ini kayak kesel gitu. Nah, adapun manfaat itu akan bisa diambil tergantung ukuran kadar cintanya. Kemudian Sayyidul Imam mengatakan di dalam qasidah Syaibah Makramah yang bunyinya fakam kamna bisidqin syakhsun fama syafa' galilan wa kam nala sidqu wa qad rakat wa kam qad ra'ayna min jubbanin muhqarin asyara bi aidi sidqi fastasara asad وذي نجدة مشهورة وشجاعة لقلة حفظ صدق من أرناب الشرد فكن قليلا بصدق واعمل به وكن عليه وسائر من به جد واجتهاد. Jadi Syaibah Makramah berkata di dalam qasidahnya, berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu, orang yang menyampaikan nasihat, tapi di dalam dirinya ini nggak ada ketulusan. Maka orang yang kayak gini nih orang yang tidak bisa dipercaya. Dan berapa banyak orang yang memiliki keikhlasan, ketulusan di dalam hatinya, dia memperoleh bagiannya walaupun dia sedang tidur gitu. Berapa banyak daripada orang yang nampaknya dia itu hina. Ya, dia itu hina, seakan-akan orang itu berlarian dari dia, menjauh darinya untuk mengingkarinya, padahal dia itu memiliki sidik atau ketulusan yang kuat di dalam dirinya. Dan berapa banyak daripada orang yang memiliki kemasyhuran, terkenal di mana-mana, memiliki pangkat, memiliki wibawa, orang yang kuat, akan tetapi sedikit rasanya tulus di dalam hatinya ini seperti ibaratkan arnab. Arnab itu kelinci. Kalau misalkan kita samperin itu kelinci, dia bakal lari. Artinya ketika seorang itu punya magom masyhur doang, tapi nggak ada kejujuran kejujuran itu, orang nggak bisa dipercayai, hanya bisa dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Maka jadilah kalian orang yang bicara dengan tulus dan sungguh-sungguh, dan beramalah dengan pembicaraan tersebut, dan jadilah kamu orang yang menempuh dengan kesungguhan. Kemudian kata Sayyidul Imam, akan tetapi ketulusan itu di mana sekarang katanya. Kemudian Sayyidul Imam membawakan syairnya, qasidahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ngadi sidqi ahlu sidqi ya Sa'id wa qad madu fala tatlubunna sidqa min ahli zaman. Telah hilang, artinya telah hilang ketulusan orang-orang yang, artinya telah hilang ketulusan dan orang-orang yang tulus, wahai orang-orang yang berbahagia. Mereka telah tiada, maka janganlah engkau cari atau engkau tuntut ketulusan tersebut kepada orang-orang yang ada di zaman ini. Karena di dalam diri mereka nggak ada ketulusan. Jadi di orang zaman ini nggak ada ketulusannya, sedikit tuh palingan ya. Jadi mereka ini nggak ada ketulusan sedikit pun, dan mereka tidak mengetahui makna apa ketulusan itu tersebut. Karena mereka telah melakukan dosa ataupun terombang-ambing dalam kelalaian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Wa fil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah berfirman, dari sebagian orang mukmin terdapat orang-orang yang memenuhi daripada apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Kata Sayyidul Imam, seandainya
seorang murid itu memiliki ketulusan atau sidik di dalam mencintai gurunya, maka ia akan menanyakan kepada gurunya dan gurunya pun akan menjawab daripada pertanyaan tersebut. Jadi kalau seorang murid itu sidik di dalam hatinya, dia akan menanyakan suluk-buluknya. Dia akan bertanya kepada gurunya sampai suluk-buluknya dia tanyakan kepada gurunya dari seluruh sisi. Dan seorang murid yang memiliki sidik atau ketulusan di dalam hatinya, maka dia akan memperoleh martabat aliyah. Martabat aliyah, martabat yang tinggi, dan akan nampak padanya Nabi di dalam gambaran gurunya. Maka dia akan melihatnya seakan-akan itu nyata. Kemudian Sayyidul Imam mengatakan ada dua perkara apabila kamu menyebutnya, maka itu akan menyebabkan kamu akan dekat dengan Tuhanmu. Yang pertama Nabi Yuka. Yang pertama Nabi dan gurumu. Dan kamu tidak akan pernah bisa sampai ke nabimu kecuali melalui pintu gurumu. Dan kamu tidak akan pernah sampai kepada Tuhanmu kecuali melewati pintu nabimu. Pintu nabimu. Maka seharusnya bagi seorang murid itu agar dia mengagungkan gurunya dan dia mengharapkan cucuran apa yang diberikan gurunya, maka kamu akan mendapati hatimu berada di dalam hati gurumu. Kemudian kata Sayyidil Imam, segala perkara yang diberikan kepada syekh yang tercurahkan limpahkan kepadamu, dan kamu akan mendapati sesuatu yang tidak bisa kamu dapati walaupun itu beramal dengan sebuah amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki mencintai orang-orang saleh yang dekat dengan mereka dan berjalan di atas mereka. Kemudian Sayyidul Imam ditanya tentang makna al-isar. Isar itu mendahulukan. Apakah seorang murid itu mesti mendahulukan doa kepada gurunya terhadap dirinya? Kemudian Sayyidul Imam menjawab, "Na'am, iya. Aku lebih mendahulukan Habib Abu Bakar Al-Attas daripada diriku, bahkan di dalam surga. Walaupun aku ini yakin bahwa anugerah Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas untukku dan untuk Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Attas. Akan tetapi daripada haknya Abu Bakar Al-Attas, aku mendahului Sayyidil Qutb atas diriku, dan itu merupakan hak untukku walaupun Sayyidil Qutb ini ingin memotong leherku." Kata Sayyidina Qutb, karena Sayyidina Qutb itu telah memberikan pengetahuan kepadaku tentang Tuhanku dan Nabiku, maka itu tidak sanggup untuk membalas pemberiannya. Kemudian Sayyidil Imam berkata, semoga Allah Subhanahu wa taala menghormati Walid Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayahku. Al-Habib Muhammad pernah ditimpa sakit panas kurang lebih 20 tahun. Kemudian kata Sayyidil Imam, ketika penyakit itu datang kepada ayahku Habib Muhammad bin Husain, aku duduk lalu aku memijatkan kedua kakinya. Kemudian ayahku memerintahkan untuk menyebut-nyebut dan menceritakan gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ketika aku mengatakan dan menceritakan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, aku merasakan panas yang ada di tubuh ayahku seketika menghilang itu. Dan Sayyidil Imam berkata, ketika aku membayangkan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, seketika semua kesumpekan itu hilang gitu. Dan aku merasa lega dan aku merasa bahagia karena aku menyebut-nyebut dan mengingat Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Nah, kata Sayyidil Imam, ketika aku menghadiri majlis-majlisnya Habib Abu Bakar Al-Attas, dan jikalau aku diberikan pilihan antara surga dan neraka, surga dan majlis-majlis Habib Abu Bakar Al-Attas, pastinya kita memilih majlisnya Habib Abu Bakar Al-Attas dibandingkan nikmat surga. Karena sesungguhnya kenikmatan surga itu hanya akan mengumpulkanmu di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surga saja. Sedangkan
majlis yang kamu hadiri, majlis Abu Bakar akan mengumpulkan kamu di atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala dari alam dunia. Kemudian kata Sayyidina Imam, orang-orang yang sezaman sama Abu Bakar al-Atas itu mereka enggak ada yang tahu tentang Abu Bakar al-Atas. Padahal Abu Bakar ini udah memperjelas perkara kedudukannya. Akan tetapi mereka tetap enggak tahu tentang Abu Bakar. Maka orang jadi senang dari kesenangannya, dan kita mendapatkan kesenangan di hari ini dan mendapatkan kepuasan bersama Abu Bakar al-Atas. Kemudian Al-Habib Muhammad bin Zain bin Sumit berkata kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau berkata kepada Habib Ahmad bin Zain, biarkan hari ini menjadi hari yang bahagia bagi kita. Dia takut kalau misalnya ada daripada orang di zaman ini, di zaman sekarang, mengetahui tentang kedudukan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Orang yang tidak akan merasa puas tentang yang tidak merasa puas dengan kita. Kemudian kata Sayyidina Imam, orang-orang di zaman sekarang mereka sama sekali enggak ada perintah sedikit pun kepada tidak ada perhatian sedikit pun kepada guru-guru mereka. Mereka tidak mencatat sesuatu daripada ucapan-ucapan mereka, dan mereka membiarkan hanya mengambil manfaatnya saja. Karena sesungguhnya tidak akan masyhur seorang guru kecuali karena muridnya. Al-Imam Haddad itu enggak akan masyhur di Oman karena muridnya Syekh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, dan enggak akan masyhur Sayyidina Al-Qutub Abu Bakar al-Atas kecuali karena aku, kata Habib Malik. Akhirnya banyak orang-orang yang mengambil manfaat dari beliau, maka dengan sebab itulah aku mendapatkan daripada pahala dengan sebab memasyhurkan Al-Habib Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Imam mengatakan bahwasanya anaknya Habib Abu Bakar yang bernama Said Salim berkata kepadaku, tidak ada satu orang pun yang memasyhurkan ayahku kecuali kau, katanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas engkau dan kepada orang-orang muslimin. Maka aku berkata kepada Said Salim berkata kepadaku, maka aku berkata kepada Said Salim, berikan aku ganjaran ujrah. Alhamdulillah, kata Sayyidina Imam, alhamdulillah aku ini meyakini bahwasanya aku mendapatkan keuntungan dari Sayyidina Qutub Abu Bakar Atas berupa keuntungan yang tidak didapatkan orang-orang sepertiku. Kemudian Sayyidina Imam berkata, alhamdulillah. Sayyidina Qutub berkata, ya waladi, Allah Subhanahu wa taala telah membukakan ilmu kepadamu di atas tanganku dengan futuh dan keterbukaan. Yalah, ilmu futuh ini tidak diberikan kepada orang sebelummu dan setelahmu. Kemudian Sayyidina Imam mengatakan, semerbak keharuman itu tetap berada di keturunanmu, di keturunan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anak-anak kita dan keturunan kalian semuanya, dan jadikan mereka sebagai kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan mereka dengan ilmu zahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan masjid-masjid kita, tempat-tempat belajar kita itu makmur dengan mereka sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperluas kepada ahli idarah. Ini merupakan ahli idarah berupa rezeki. Merupakan rezeki. Mereka rezeki yang merupakan rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperluas mereka dalam meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlaknya Sayyidina Qutub Abu Bakar Atas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memakmurkan mereka dengan agama dan menghidupkan mereka dengan syariat Sayyidil Mursalin. Dan Habib Abdullah bin Tahir telah memberikan bisyarah, berkabar gembira bahwasanya anak mereka itu akan menjadi para ulama. Kemudian pamanku yang bernama Muhammad bin Ali As-Saggaf
dijuluki dengan As-Sajjad. Beliau berkata bahwasanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ini merupakan penyambung lidah dari Nabi Muhammad SAW. Insya Allah keturunan mereka akan menjadi insya Allah anak-anak mereka, keturunan mereka akan menjadi ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencerai-beraikan perkumpulan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita dalam perkumpulan yang mulia, di pusat daripada rahmat, di kedudukannya yang benar dan bersama Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.